Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid yang insya Allah berkahi ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, sejatinya kita melanjutkan pembahasan kita tentang horor dalam Islam. Tetapi karena sedikit lagi sudah mau bulan Ramadan, maka temanya kita geser sedikit. Insya Allah kita hari ini akan membahas tentang bagaimana memahami fiqhus zakah. Bagaimana kita memahami zakat. Yang kita tahu adalah sebagaimana kita tahu bahwa zakat ini adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Jadi kan kalau kita melaksanakan sholat, berpuasa Ramadan, ini adalah bagian daripada rukun Islam. Tetapi ada juga jangan sampai kelupaan ini, yaitu menunaikan zakat. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis salah, wa itaiz zakah, wa shaumu Ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam ini dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadah, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Ini kunci amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Nah, yang kedua adalah mendirikan salat. Yang mendirikan salatnya yang wajib maksudnya Yang 5 kali. Yang sunnah-sunnah banyak. Nah, ini juga boleh dilakukan. Dan yang ketiga adalah wa itaiz zakah. Menunaikan zakat. Yang mungkin sebagian daripada kita, masyarakat kita, bukan di mari ya. Sono jauh. Yang barangkali belum tergerak hatinya untuk membayar zakat. Apakah karena ketidaktahuannya? Apakah bisa jadi karena dia tahu tapi dia malas? Entar aja. Tahu-taunya udah waktunya. Apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah itu ada batasan waktunya. Waktunya tuh cuma bulan Ramadan sampai bulan Syawal sebelum khotib naik mimbar. Entar dah. Tahu-taunya wah, kelewatan nih. Nah, gimana nih? Padahal zakat fitrah enggak seberapa. Betul ya, Bu ya? Enggak seberapa, tapi jangan sampai lupa. Kemudian wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ini juga termasuk adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Dan yang terakhir wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Melakukan atau pergi haji jika mampu. Nah, insyaallah kita akan membahas tentang fiqhuz zakah inda Yusuf Qaradawi. Jadi kitabnya yang kita rujuk dalam pertemuan ini adalah kitab Yusuf Al-Qaradawi yang berjudul Fiqhuz Zakah, atau banyak sudah diterjemahkan
ya dengan judul hukum zakat. Tapi yang pertama, kedudukan zakat dalam Islam. Kedudukan zakat dalam Islam sebagaimana tadi sudah ya disebutkan di dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda bunyal Islamu ala khamsin sudah. Ternyata di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga banyak sekali memerintahkan kita untuk melaksanakan atau membayar zakat. Ada yang turunnya di Mekah ya surat Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dari situ waliz zakati hum fa'ilun. Nah, ya, kalau biasanya ayat-ayatnya pendek itu identik ya dengan makiyah atau madaniyah? Makiyah. Walaupun begitu, ayat-ayat yang berkenaan dengan zakat itu berkali-kali Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Makanya disebutkan ya, itu hampir ya kalau ada yang menghitung boleh nih ya, 82 kali ayat tentang zakat itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, apakah yang berkenaan atau ayat itu yang berkenaan langsung redaksinya adalah zakat itu sendiri atau dengan kata-kata turunannya. Contohnya, kata-kata az-zakah dalam Al-Quran yang sering kita baca, ya biasanya digandeng dengan sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Satu kali atau banyak kira-kira dalam Al-Quran? Banyak kali. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Ada juga wa iqamis sholat wa itaiz zakah. Itu kalau kita mau hitung, itu ada 30 sendiri tuh. Belum lagi di dalam ayat Al-Quran ada kata-kata yang bukan dalam bentuk kata zakat. Misalnya apa? Infak. Nah, infak. Ya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu artinya infakkanlah. Waduh. Yang kita tahu infak itu wajib apa sunnah? Kalau infak, Bu. Sunnah. Tapi mufasir mengatakan dalam ayat-ayat infak itu bukan sunnah. Bahkan kita juga tahu ada nafkah. Nafkah itu nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Sunnah apa wajib? Wajib. Nafkah itu. Ya. Jadi ada infak yang berupa tadi ya hukumnya wajib, ada yang sunnah. Ya. Nah, yang dimaksud dengan kata-kata di dalam Al-Qur'an di sini adalah yang wajib. Anfiqu artinya adalah berzakatlah. Baik. Zakat sudah, infak sudah. Apalagi kira-kira? Dalam bentuk apa? Sedekah. Nah, sedekah. Ya. Dalam bentuk sedekah banyak nih. Ya misalnya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Baik. Ya. Ambillah harta mereka. Khudz min amwalihim shadaqatan sebagai sedekah. Sedekah di sini sedekah yang wajib apa sedekah yang sunnah? Sedekah yang wajib karena di situ ada kata-kata fi'lul amr, khudz. Ambillah. Kalau ada kata-kata ambillah berarti ada perintah di situ. Dari siapa? Dari Rasulullah kepada para sahabat pemungut zakat ketika itu. Dalam ayat yang lain At-Taubah 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha." Terus sampai 8. Sesungguhnya sedekah itu ya hanya dikhususkan untuk fakir, miskin, amil. Nah, ini yang disebut dengan apa? Asnaf zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa tuh? Ada 8 golongan. Ya. Di situ disebutnya innamas shadaqat. Bukan innamaz zakah. Tapi di situ innamas shadaqat. As-shadaqah di sini menurut para mufasir bukan sedekah, tetapi di sini adalah az-zakah. Ya. Nah, jadi kita sudah mengetahui ini banyak sekali dalam Al-Qur'an kewajiban
zakat bukan hanya bentuknya dalam bentuk kalimat atau kata zakat. Dalam ayat yang lain disebut wa atuhum hak wa atu haqqa yauma hasadih. Ya. Di sini disebutkan hak, ya, yang berarti juga sama. Hak di situ, dan berikanlah haknya itu kepada orang-orang ketika hari panennya, yauma hasadih. Ya. Jadi ada jenis zakat yang pada saat panen itu biasanya disebut dengan zakat pertanian. Nah, zakat mal, jenisnya zakat mal, di situ ada bagian-bagiannya. Ya, zakat mal itu diantaranya adalah zakat pertanian. Haulnya zakat pertanian, ya, adalah ketika panen, yaumah hasadih. Jadi berikanlah kepada mereka itu, ya, haknya daripada hari panennya. Artinya di sini haknya itu adalah dari dana zakat. Ya, makanya kalau kita jumlahkan semuanya, ya, di dalam Al-Quran ternyata disebutkan 82 kali kata-kata zakat. Apakah itu digandengkan dengan kewajiban melakukan sholat dan yang lain-lainnya. Jadi banyak nggak tuh? Banyak. Ya, nah kitanya sendiri nih, kita mesti memahami nih. Makanya sekarang, ya, ini bulan Syaban, ya, 2-3 minggu lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Biasanya di bulan Ramadan orang-orang pada bayar zakat fitrah. Biasanya, ya, ya. Kemudian nanti, ya, biasanya juga di bulan Ramadan itu biar kagak lupa nih, ya, biar nggak lupa. Ya, kalau saran saya, selain membayar zakat fitrah di bulan Ramadan, jadikan bulan Ramadan itu adalah bulan haulnya kita membayar zakat mal. Kan kalau bulan Ramadan kan banyak pahalanya, berlipat-lipat ganda, apalagi di malam-malam Ashrul Awakhir. Kita jadikan di bulan-bulan Ramadan itu ketika kita membayar zakat fitrah, saya juga biar inget nih, biar nggak kelupaan. Di bulan Ramadan ini juga saya mau bayar zakat mal. Tinggal sekarang dihitung, cukup nggak malnya? Kan begitu. Jangan-jangan dia pengen bayar zakat mal, kagak punya harta. Lalu gimana mau, ya? Bagaimana mau membayar zakat? Nggak boleh. Karena hanya orang-orang khusus saja yang boleh atau yang berkewajiban membayar zakat. Ustaz, saya belum mampu sebetulnya Ustaz, cuman saya mau bayar zakat Ustaz, bagaimana ya? Lah kagak boleh. Ya, ini kok semangat ini, semangat banget ini. Ya. Jadi zakat itu ada ketentuannya. Nanti kita mau bahas nih, ya, di antaranya, ya, syarat harta zakat itu seperti apa? Syarat muzaki itu juga seperti apa? Ya, apakah semua daripada kita ini wajib membayar zakat mal? Oh, belum tentu. Ya, sebagaimana kita sholat, apakah semua orang Muslim wajib sholat? Belum tentu. Kalau dia sakit, kalau dia nggak bisa bangun, bagaimana? Ada rukhsah, ya, dan seterusnya. Ya, jadi kedudukan zakat di dalam Islam ini sangat penting, ya, bahkan ancamannya juga banyak sekali. Nanti kita bisa lihat, ya, di dalam slide. Baik, next dulu, next lagi. Nah, yang tadi sebelum ini. Nah, ini, ya, memahami rukun Islam yang ketiga. Berarti kita mempelajari fiqhuz zakah, artinya kita memahami rukun Islam yang ketiga. Memahami keberkahan harta, ini semuanya ada dalilnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah itu membedakan, ini, karena orang-orang Quraisy itu, ya, zaman dulu tuh suka dengan riba. Ya, jadi orang lagi perlu duit, nih saya kasih pinjam, tuh seneng banget. Emang dia maunya ngebantuin nih. Orang-orang Quraisy dulu. Tapi waktu ngebalikin, nah, lebihnya mana? Nah, itu dia. Lebihnya mana? Az-ziyadah, itu yang dinamakan riba. Ya, dan riba itu merajalela ketika itu. Bukan cuman misalnya minjamnya 100, ya, dibalikinnya 110, bukan cuman seperti itu. Ada yang disebut dengan
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Ribanya itu ya sudah berlipat-lipat ganda. Jadi yang tadinya 100 minjemnya lah, kalau pulanginnya harusnya 110, ini bukan 110, 1000 balinginnya. Banyak benar. Nah itu yang namanya apa tuh? Pinjol ya? Oh, udah pinjol, rentenir. Ya, minjemnya 100, balikinnya 1 juta. Wah, ilah, banyak amat itu. Itu ada kayak gitu. Dulu awalnya itu begitu. Awal pertama ya disebut dengan riba an-nasi'ah. Ya, waktu minjem 100, ya, waktu ngebalikin, ya kagak bisa saya, Pak. Ya, susah nih orang nih. Udah, kalau begitu ntar aja bulan depan dah. Tambah itu. Bukan bulan depan, ya, dikasih tempo waktu, nggak dikasih nggak dikasih dikasih tempo waktu, bukan berarti bayaran tetap kagak. Dikasih tempo waktu, dikasih juga tambah bunga. Sampai akhirnya dia nggak bisa bayar. Biasanya disita asetnya gitu ya. Disita asetnya. Dan salah satu yang dilarang ketika ya periode Makkah, ketika riba itu belum diharamkan semuanya, ya, yang diharamkan di Makkah itu yang kagak boleh adalah yang ribanya itu berlipat-lipat ganda. Jadi kalau masih sedikit, masih boleh nggak? Dulu masih boleh. Tapi ayat ini sudah dimansukh, sudah dihapus. Ya, Allah wadaru ma baqiya minar riba. Ya, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jadi ada tahapan-tahapan ayat pengharaman riba. Nah, sedekah itu tidak bisa disamakan dengan riba. Jadi kalau orang pengen ngebantuin, nih saya bantuin, ya, ntar balikin plus ya, itu kan riba. Ada lagi orang, nih saya bantuin, ya, ketika dibantuin ntar waktu balik nggak usah dah. Itu namanya apa? Sedekah ya, atau zakat. Nah ini yang Allah katakan, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Nggak sama antara uang yang diberikan, ya, yang pertama adalah akadnya riba, yang satu lagi sedekah, yang dua-duanya ini sebetulnya diberikan bantuan kepada orang lain, nggak sama. Yang satu itu adalah ada motif keuntungan, yang satu lagi nggak ada motif keuntungan. Makanya Allah mengatakan, ya, wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Dan apa-apa yang kalian berikan dari harta riba, kita bantuin orang, kemudian ya kita berikan tempo nih, ya, ntar waktu bayar sekian ya, ada aziyadah, ada tambahan di situ. Ya, berarti menurut kita gimana? Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalina, supaya harta kita bertambah, kan gitu ya. Orang kalau ngasih pinjam 100, kemudian waktu ngulangin bulan depan jadi 110, matematikanya bertambah apa berkurang? Bertambah. Lah kita ngeluarin 100, ntar waktu ditransfer 110. Ya, 110 juta misalnya biar kelihatan nah. Ya kan? 110 juta, kalau 110 ribu nggak kelihatan. Nih 100 nih, ini bulan Januari nih kemarin nih, saya kasih 100. Ntar waktu pulangin bulan depan 110 juta. Ditransfer, alhamdulillah. Alhamdulillah lagi ya. Ya, bertambah nggak tuh? Bertambah 10 juta. Tapi kata Allah, fala yarbu indallah. Jelas tuh. Tapi di sisi Allah nggak bertambah. Ya, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah. Dan yang kedua, apa-apa yang kita berikan dari harta zakat, kita keluarin nih, ya, nggak ada tuh, dikembaliin nggak ada. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudha'ifun. Allah yang lipat gandakan. Hitungan kita sebagai manusia, kalau nih 100 nih kita keluarin 100, nggak balik lagi, habis duitnya, habis. Ya kagak ada tambahan. Tapi menurut Allah nggak habis dia. Menurut Allah dia berkembang, terus berkembang. Itulah yang disebut dengan keberkahan harta. Jadi nggak melulu ya rizki itu dalam bentuk al-mal ternyata. Kan gitu ya. Rizki itu belum tentu ya dalam bentuk al-mal. Bisa jadi dalam bentuk yang lain. Kayak tadi pagi misalnya, ya, ada yang bertanya tadi pagi pada subuh tuh, Ustaz, saya punya deposito Ustaz.
Ya, saya PNS, apa namanya, apa itu, ASN yang sudah pensiun. Dia bilang ada tabungan 300 juta. Dia bilang jujur benar ini ya bapak-bapak ya. Kemudian, Ustadz ini boleh nggak Ustadz? Eh, bukan boleh. Apa namanya, uang yang 300 juta di deposito ini saya khususkan untuk anak-anak saya nanti. Jadi uang itu memang dikhususkan untuk anaknya. Ya, mau sekolah dan seterusnya gitu ya. Ustadz, apakah saya zakatkan atau tidak? Kira-kira dizakatin nggak kalau 300 juta? Zakat. Lalu lebih daripada 85 gram. Saya tanya, bagaimana Pak? Alhamdulillah setiap bulan Ramadan saya sisihin, saya kali 2,5%, kemudian saya sisihin, waktu saya pulang kampung saya kasih janda-janda, katanya begitu. Ya, dikasih ya saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya gitu ya. Terus gimana Pak? Berkurang nggak Pak? Kan saya tanyakan, berkurang nggak Pak? Alhamdulillah Ustaz, bertambah katanya. Jadi anaknya itu 3, semuanya apa namanya, bekerja di tempat ya BUMN gitu ya. Jadi dianya di PLN kalau nggak salah tadi ngomongnya ya. Kemudian anaknya ada yang ASN ya. Semuanya akhirnya punya pekerjaan tetap. Kemudian uang yang ada itu nggak pernah keambil ya. Yang keambil itu malah yang bonusnya aja. Jadi dia ketika dijelaskan seperti ini dia jadi mikir ya, oh ternyata memang ya ini mungkin apa namanya studi kasus ya studi kasus seseorang ketika disampaikan seperti ini apakah harta itu berkurang, ternyata nggak berkurang dan dia share gitu ya, dia share kepada kita. Itulah yang terjadi ya. Jadi menurut matematika kita itu berkurang, tetapi menurut Allah sebetulnya dia bertambah. Kan pernah juga kita sampaikan berapa banyak orang yang gajinya ya banyak lah gitu ya, double digit, 10, 100 ya sebulan ya. Tapi kalau udah mulai akhir bulan nih ya masuk rekening, dia keluar lagi cepet banget keluarnya. Ya, duit panas ya. Jadi cepet masuk, cepet keluar, habis duitnya. Ada nggak yang begitu ya? Ada yang gitu ya? Ada. Kadang-kadang ya dia nggak bisa pakai tuh duitnya, ya nggak bisa dipakai duitnya, mau makan juga nggak bisa, ya misalnya kesehatannya terganggu lah, punya duit banyak-banyak makannya ikan apa namanya daun 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 singkong ya daun apa namanya sayur bening susah bener ya, sayur bening ya kagak kagak gurih-gurih amat ya begitu ya. Artinya ada orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta tapi Allah nggak berikan keberkahan sehingga dia tidak bisa memanfaatkan atau menikmatinya. Baik, melawan kebakhilan dan sifat kikir. Ini boleh dibuka nih ya. Baik, next. Ya, hadisnya dalilnya. Terus next. Nah, next satu lagi. Wa kanal insan qaturo. Ya. Jadi orang itu atau manusia itu ya udah punya apa namanya bakat kalau kita bilang. Ya. Itu yang sifatnya sifat ya ini salah satu sifat setan ya. Yang dimiliki oleh manusia adalah kikir. Nggak mau diambil. Ya. Ya, contohnya anak-anak nih punya mainan, ya. Anak-anak punya mainan. Giliran main nih ke rumah saudaranya. Ini bukan punyanya, dimain bareng-bareng. Ntar waktu diminta kagak dikasih bocahnya. Nah, itu dari kecil tuh. Ya, udah mulai ada perasaan nggak mau diambil. Padahal bukan haknya. Nah, kalau dilatih terus begitu, justru nggak dilatih bagaimana kita ya menghilangkan sifat kikirnya, repot tuh anak entah. Ya, bisa tantrum ntar tuh ya. Nah, jadi kita juga untuk melawan sifat kekikiran diantaranya adalah kita menunaikan zakat. Baik, next. Memahami tanggung jawab sosial. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ini dalam surat Al-Hasyr, ya. Jangan sampai harta itu hanya berputar-putar di orang-orang kaya saja. Dalam ayat yang lain disebutkan wa fi amwalihim
haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di antara harta-harta kita nih, ini kita semua punya harta. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak orang-orang yang fakir dan miskin. Fakir dan miskin di sini ada orang yang as-sa'il. As-sa'il itu orang yang meminta-minta, dan ada juga orang-orang yang dia perlu, miskin, fakir, tapi dia nggak mau minta-minta. Ada nggak? Ada. Banyak. Wah, banyakan mana nih? Om yang minta-minta. Ya, banyakan yang minta-minta. Oh, lebih kaya orang yang minta-minta tuh. Ya kan? Bisa berapa duit pendapatannya tuh. Ya, kalau digeledah itu ya misalnya dompetnya, waduh, udah banyak bener, jutaan itu. Ya, kalah kita kadang-kadang nih. Ya. Baik. Jadi kita mesti melihat, ya, ternyata ketika Allah menitipkan harta kepada kita. Sekali lagi ya, harta yang kita miliki, walaupun itu adalah hasil daripada kita bekerja, ya, terus kita yang menguasai harta tersebut, sebetulnya itu bukan harta kita, tapi hartanya Allah, ya kan? Wa atuhum mimma lillah, dan berikanlah kepada mereka itu hartanya Allah. Kita itu cuma dititipin. Buktinya dititipin, walaupun kita punya nih sekarang banyak nih harta nih, Allah cabut, peng aja udah dikit. Kira-kira bisa nggak tuh kita pakai harta kita? Kagak. Ya, dicabut nyawa kita misalnya, ya udah. Ya, banyak hartanya nih. Ada yang dalam bentuk saham, ada yang dalam bentuk deposito, ada yang dalam bentuk tabungan, ada yang dalam bentuk aset. Coba banyak hartanya, cuman nggak bisa kita bawa mati. Kita bikin surat notaris panggil notaris, mau mati nih, ya udah dekat kematian. Nanti kalau saya meninggal, ya masukin semua harta ke dalam kuburan, jadiin emas, masukin ke kuburan semuanya, nggak boleh siapa-siapa minta. Kira-kira dipatuhin nggak sama ahli warisnya tuh? Wah, hah? Dikali. Iya. Jangan-jangan notarisnya dibayar. Udah kita dah, bayar dah, Marwan. Ya, nah begitu titipan. Ya, dan ketika Allah nitipin kepada kita, ternyata di dalam harta kita ada bagian tuh, ya, ada bagian orang miskin. Ya, jadi kita memang dituntut untuk mengeluarkan bagian itu untuk diberikan, pertama untuk membersihkan, nanti habis ini ya, untuk membersihkan harta kita. Dan yang kedua, mensucikan jiwa kita. Jadi kalau udah hartanya kita keluarin, ya bagian orang, dah, ya misalnya 100 juta, ya kalau zakatnya 2,5%, berarti 2,5 juta. 2,5 juta, berarti sisanya kita berapa tuh? 97,5 ya, 97,500 rupiah, 500.000, afwan. Ya, maka itu yang menjadi hak kita semuanya. Yang 2,5 udah dikeluarin. Pertama, harta kita tadi, yang haqqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah ya tumbuhkan harta tersebut. Yang pertama, yang kedua, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kita yang sudah menunaikan zakat, maka Allah bersihkan jiwanya. Artinya kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan orang-orang yang tadi bisa melawan sifat kikir. Ya, ini perlu kita bahas sedikit yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan zakat dan teman-temannya. Kalau di kampus bahasa kerennya ini sebetulnya Islamic Social Finance. Ya. Kalau bahasa kitanya sebetulnya ziswaf, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Nah, zakat ini penuh dengan aturan. Nggak sembarangan orang wajib mengeluarkan zakat, nggak. Ya, zakat hanya pada orang-orang tertentu, pada zakat-zakat tertentu, pada harta-harta tertentu saja. Makanya tadi ada zakat fitrah, ya kan? Ada zakat mal.
Kalau zaman Nabi, zakat mal itu nggak lebih daripada 5 jenis. Zakat yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, pertanian. Yang ketiga, peternakan. Yang keempat, perdagangan tadi disebut. Nah, satu lagi, yang jarang nih apa nih? Temuan, rikaz. Zakat rikaz. Dulu cuman segini. Kenapa? Karena dulu harta itu ya kalau dibilang orang kaya ya punyanya ini doang. Dalam Al-Qur'an soal Al-Imran disebutkan zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Dijadikan pandangan manusia itu indah. Indahnya terhadap apa? Hah? Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Nah, yang laki demen perempuan, yang perempuan demen laki-laki. Dengan nisa iwal banin, anak-anak comel-comel bener nih, anak orang aja dicubit-cubitin. Iya, seneng digendong-gendong, apalagi yang punya cucu. Waduh, ya nggak akur sama anaknya, sama cucunya akur nih. Ya, untuk gitu ya. Iya, benar. Seneng banget. Wow, sini mana cucu? Kadang-kadang ya cucunya nggak datang-datang, kakeknya yang datang terus ke rumahnya. Dia mau ngeliatin cucu, bukan mau ngeliatin anaknya. Al-banin, al-qanatiril muqantarah, harta benda. Nah, disebutin al-muqantarati minad dhahabi wal fidda wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars. Jadi harta benda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran tadi disebutin gak jauh-jauh tadi itu. Ad-dhahab wal fidda, artinya emas dan perak. Jadi kalau orang dulu punya emas, simpenan dan perak, itu orang kaya. Begitu kira-kira. Yang lain apa? Punya pertanian. Pertaniannya nisabnya berapa? 520 kg beras. Kalau gabah 658 kilo. Berapa? Setengah kintal ya. Kalau bersih dia mendapatkan hasil panen sekitar 600 kilo baru dizakatin. Kemudian peternakan. Orang dulu kalau punya peternakan, maka dia termasuk orang yang kaya. Tapi lihat, mana harta zakatnya, mana peternakannya. Peternakan kambing, oke. Udah berapa? 20. Oh, belum. Kenapa? Karena nisabnya 40 ekor. Bukan ekornya doang, 40. Sama ekor-ekornya, ya. Semua, ya. 40 ekor. Jadi kalau 40, maka satu zakatnya dikeluarin. Ya, syatan, kambing yang berumur satu tahun. Jadi kalau ada 40, berarti orang kaya nggak tuh kira-kira kalau 40? Orang kaya. Ya, al-dhahab wal fidda, kemudian al-harth, kemudian al-an'am, kemudian perdagangan kalau nilainya itu di atas 100 juta atau senilai 85 gram, maka dia termasuk orang kaya. Jadi kalau nggak mencapai itu, ya nggak boleh. Entar dulu untuk menunaikan zakat malnya. Ya, baik. Jadi hukumnya zakat itu wajib. Wajib. Tetapi nanti ya wajibnya kepada siapanya nanti habis kita bahas. Tetapi yang lain, infak, sedekah, wakaf, maka tidak wajib. Kapan saja waktunya itu bebas. Kalau zakat bebas nggak? Enggak. Zakat fitrah aja di bulan Ramadan. Zakat misalnya pertanian berarti kapan? Pas lagi panen, ya. Zakat emas haulnya berapa? Setahun. Ada satu tahun komariah, ada syamsiah. Yang mana nih? Komariah apa syamsiah? Komariah. Komariah itu siapa? Komar, bukan Bang Komar, bukan. Komariah, ya. Satu tahun kalau komariah lebih singkat apa lebih singkat ya? Kalau Masehi kan 365 hari ya, setahun ya. Kalau komariah berapa? 354, kurang 2 minggu ya, lebih kurang 2 minggu. Jadi kalau kita nih sebetulnya paling gampang ukurnya umur ente berapa? Misalnya 40 tahun. Ya, itu kan kita ngitung ini ya. Ngitung Masehi, betul ya? Tetapi sebetulnya
Kalau hijriyahnya lebih banyak apa lebih dikit? Lebih banyak itu. Bonus itu namanya. Ya. Dan Rasulullah 63 tahun itu umurnya umur hijriyah. Iya, kok tahun Qamariyah. Ya, jangan di sama itu. Kalau dijumlahin Masehi mungkin umurnya Rasul bukan 63, tapi bisa lebih, ya lebih lebih 1 tahun atau 2 tahun. Kriterianya kalau zakat itu ya terbatas, tertakluk pada terma dan syarat. Baik muzakinya, orang-orang yang berkewajibannya, maupun orang-orang yang diberikannya. Ya, nah itu di bawahnya ya, tertakluk pada terma dan syarat. Muzakinya adalah orang-orang tertentu. Ya, tadi kita bilang orang-orang kaya, kayanya banget, bukan orang kaya baru. Ya kan di sana ada OKB sekarang nih, orang kaya baru. Ini nggak masuk nih orang kaya baru. Ya, kalau orang kaya baru infak sedekah wakaf aja dah. Tapi kalau zakat orang kaya beneran. Nah, gitu ya. Yang duitnya itu setahun nggak turun-turun tuh, 85 gram aja tuh duitnya. Ya, kira-kira begitu. Persentasenya zakat itu ada. Ya, ada yang 2,5%. Ya, ini kebanyakan. Ada yang 5% pertanian kalau diairi oleh irigasi. Kalau 10% berarti yang dia tidak diairi, dia modalin sendiri. Ada yang sampai 20%. Itu apa tuh yang 20%? Temuan, ya. Ya, dia nemu ya, barang tambang yang tersingkap. Wah, tinggal gali doang nih. Nah, itu ya 20%. Dan yang terakhir adalah lewat perantara. Kalau zakat itu ada amil. Amil itu apa sih kalau kita nih? Hah? Petugas. Ya, sebetulnya dalam fikih Sufrodi petugas ini harus dilantik, bukan melantik sendiri. Ya mau bayar zakat nih sama saya gitu ya, kagak boleh nih. Ya lain nih kalau di kampung-kampung kan masih banyak. Ya nggak. Ya pokoknya ini kepada kiai sono nih siapa nih. Nah ini perlu nih ya. Jadi nggak bisa melantik sendiri, tetapi harus ada pelantikan, apakah dari DKM misalnya, ya, atau dari kementerian. Baik, next. Baik, ini next lagi. Nah, ini ya. Mudah-mudahan sempet nih. Muzaki. Ya. Syaratnya sebagaimana kita sholat sebetulnya. Yaitu adalah orang yang muslim. Ya, jadi bukan muslim, dia nggak boleh berzakat. Ya, percuma dia mau melakukan zakat, tetapi Allah tidak akan menerimanya. Wa qadimna ila ma amilu wa jalna haba'an manthura. Ya, dan banyak banget nih orang-orang yang ya yang bukan muslim, yang mereka melakukan kebaikan di dunia, amalnya tuh banyak. Tetapi dia bukan muslim. Allah katakan, wa qadimna ila ma amilu, dan kami itu dihadapkan dengan amalan-amalan mereka di dunia. Ini orang-orang kafir ya. Wa ja'alnaha haba'an manthura, dan kami jadikan amalan-amalan itu yang banyak tadi, dijadikan itu seperti debu-debu yang berterbangan, nggak ada beratnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kenapa? Karena nggak ada keimanan, karena nggak ada di situ tadi ya kalimat pembuka, kalimat yang pertama tadi. Nah, ya kesaksian itu, ya antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi karena nggak ada itu mereka nggak jadi dinilai. Ya, nah ini ya bahkan Aisyah dan para sahabat yang lain ketika bulan Ramadan pun yang sudah mau habis, mereka banyak yang ketakutan. Takut nggak diterima amalannya. Bener nggak? Ini para sahabat ini, takut nggak diterima sahabat. Kenapa takut nggak diterima? Takut ada ria. Padahal udah beriman, udah berislam, udah bersyahadat, tapi takut kagak diterima. Mau kan kalau masalah diterima apa enggak kan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang tahu bahwa ini amalan-amalan ikhlas atau tidak, kan gitu ya. Dalam Quran surat Al-Kahfi yang sering kita baca, ayat yang terakhir gimana tuh? Faman kana
yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang kepingin ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat tertinggi di penduduk surga. Ya, syaratnya dua. Falyamal 'amalan shalihan. Maka lakukan amalan-amalan salih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan melakukan kesyirikan. Enggak boleh melakukan kesyirikan. Para mufasir ketika mentafsirkan ayat falyamal 'amalan shalihan, maka lakukanlah amalan-amalan salih, ini juga syaratnya dua. Adalah yang pertama, ikhlas tuh dia tuh. Waduh, jadi repot juga. Kita yang muslim belum tentu diterima. Kalau Allah ya tidak menghendaki itu diterima. Kenapa? Makanya ya kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mencontoh ittiba sunnah. Yang terkait ya ibadah-ibadah yang kita lakukan, ritual. Nah, ini nggak boleh nih ya kita berinovasi ya, tetapi hanya mengikut kepada contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muslimah dewasa ya, walaupun ini ikhtilaf nanti ya. Kemudian merdeka. Jadi kalau bukan merdeka ya artinya dulu ada orang-orang yang hamba ya, yang yang budak ya, yang di situ ada majikannya gitu ya, maka majikannya yang bayarin. Seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu ya, itu semuanya wajib membayar zakat. Bapak, ibu, anak ya, sampai yang baru lahir kalau lahirnya di bulan Ramadan, maka dia wajib membayar zakat. Siapa yang bayarin? Kepala keluarganya, ya begitu ya. Kemudian memiliki harta. Ini penting, memiliki harta. Jadi kalau nggak memiliki harta, nggak jadi kita berzakat. Next, satu lagi dikit. Next lagi. Nah ini ya, syarat wajib harta. Ya, yang pertama adalah syaratnya harus penuh miliknya. Jadi kalau masih punya ya barang-barang, maka nggak bisa. Misalnya, saya punya emas, tapi ini bukan punya saya sendiri, Ustaz. Sama ibu saya ini. Lah dipisahin dulu. Ya, dipisahin. Bagian ibunya berapa? Bagian saya berapa? Nah, itu dia. Ya. Kemudian hartanya harus berkembang. Kalau nggak berkembang nggak dinilai. Misalnya rumah. Ya, ada rumah buat ditinggalin. Kalau ditinggalin berarti dipakai. Emas kalau dipakai dizakatin nggak? Nggak. Rumah kalau dipakai dizakatin nggak? Nggak. Ada rumah nggak dizakatin, rumah ya nggak ditempatin, nggak dikontrakin, rusak. Gimana? Dizakatin nggak? Enggak. Rumah itu bukan harta zakat. Tetapi giliran rumah itu direnovasi, kemudian disewain, dikontrakin, yang kena sewanya itu adalah yang kena zakatnya itu adalah hasil sewanya, bukan rumahnya. Jadi jangan dihitung rumahnya gede ini berapa miliar nih, wah, ya kalau dikali 2,5% habis tuh duitnya entar, ya. Nah, keluarin dari hasil sewanya. Baik ya, cukup nisab. Nanti kita akan menghitung ya, khusus ya mungkin bulan depan kalau kita sempat kita akan menghitung ya bagaimana ya perlakuan zakat yang 5 jenis tadi. Ya, bagaimana menghitung zakat fitrah, bagaimana menghitung zakat mal, zakat emas, zakat saham, zakat profesi dan seterusnya. Cukup haul tadi juga sudah, lebih daripada kebutuhan. Nah, tadi contohnya. Ya, kita punya simpanan 100 juta. Ya, tapi 100 juta ini bukan kalau kita bilang nih, bukan yang tertahan terus-terusnya. Ya, jadi kadang-kadang dia turun, ya, kepake, keluar masuk lah ya, mutasi, masuk, keluar, masuk. Ya, ini mah bukan orang kaya beneran. Ini masih orang kaya, ya, bukan. Iya, masih antara-antara ini kalau begini. Belum. Yang dimaksud yang lebih daripada kebutuhan itu dia nggak turun-turun tuh harganya 100 ke atas terus.
Nambah lagi 200, 300 tiap tahun itu. Nah, itu yang dikata orang kaya beneran. Jadi kalau misal, Ustaz saya mau ini 100 juta Ustaz, cuma numpang doang Ustaz. Lah kagak ini. Belum. Ya, belum. Kemudian yang terakhir bebas dari hutang. Kalau ada harta yang masih hutang, maka yang wajib itu bukan bayar zakat. Itu dia. Bayar utang dulu yang paling penting, karena itu yang wajib. Baru kalau udah selesai, baru kita bayar zakatnya. Kalau sudah memenuhi nisab dan haul. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.